A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kemarin saya ikut ke kios Mas Ramah. Ternyata belakangnya bekas pasar ya. Ujarku tersenyum kecut mengingat peristiwa itu. Iya, tapi sampai sekarang belum direnovasi. Jadi gak ada lagi yang dagang kecuali di kios depan, tutur emak. Itulah mak, kemarin saya bertemu Simbah penjual bawang. Saya bahkan sempat beli. Tapi pas balik lagi mau ngasih bakso, kata satpam di sana gak ada yang jualan. Saya bingung, desahku. Emak tersenyum. Mbak waktu kecil pernah sakit panas ya? Aku mengernyit bingung. Panas? Gak tahu mak, kenapa? Mata batin Mbak Nuni kayaknya sedikit terbuka. Jadi mereka tertarik buat menampakkan diri. Jangan takut, mereka sama-sama ciptaan Allah. Selama gak mengganggu, biarkan saja. Ingat emak. Iya mak, sautku ragu. Apa benar aku bisa melihat mereka karena mata batin yang terbuka? Emak pamit karena hari mulai senja. Aku mengantarnya hingga teras. Tak lama setelah mak pergi, terdengar motor Mbak Ayu menderu. Kulihat wanita itu meninggalkan halaman rumahnya. Mau kemana ia? Apa ke kios Mas Rama? Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik tikungan. Seharian berdiam dalam rumah, lalu saat sore baru bekerja. Wanita macam apa? Kudecak lidah lalu kembali masuk rumah. Kupungut foto yang bergeming di meja. Mungkin karena telah kukeluarkan dari dalam album. Mataku yang menyisir lagi deretan orang yang berjajar. Benar, memang ada yang janggal. Foto lelaki yang harusnya duduk di kursi menghilang. Sambil menunggu maghrib, aku menyusui bening di kamar. Sama sekali tidak ada hiburan. Kalau boleh jujur, aku merasa sepi dan bosan. Itulah kenapa besok aku minta diantar ke rumah ibu. Setidaknya di sana aku memiliki lawan bicara, terlebih saat menjelang malam seperti ini. Entah kenapa, aku merasa tidak nyaman meninggalkan bening sendirian. Walau hanya untuk wudhu, ia terjaga dan matanya terus saja mengarah ke pojok kamar. Meskipun tidak rewel, aku takut ada sesuatu yang mengincarnya. Ikut mama wudhu yuk, ajakku. Ku gendong ia menggunakan metode bentuk M. Ini membuatku leluasa bergerak sambil mengambil air wudhu. Sebisa mungkin gerakan ku sesuaikan agar bening tidak basah. Saat membasuh kaki, aku merasa ada yang masuk ke kamar tengah, yakni kamar yang biasa ku pergunakan untuk sholat. Gerakannya tertangkap oleh ekor mata. Terlebih karena posisiku menyamping. Ku tahan napas dan sebisa mungkin membaca ayat-ayat suci. Hanya itu kekuatan yang kumiliki. Aku berlindung dari godaan setan dan jin yang terkutuk, bisikku sambil mengusap kepala bening. Gemetar,
Aku lewati depan ruangan tersebut dan memilih sholat di kamar. Seperti biasa lampu seluruh ruangan kunyalakan, kecuali gudang tempat Mas Rama menyimpan bahan-bahan dagangan. Sampai sekarang, aku masih tidak mengerti kenapa ia mengunci ruangan tersebut. Aku menyegerakan sholat setelah sebelumnya meletakkan bening di ranjang. Ku beri ia mainan agar pandangan teralih dari pojok ruangan. Namun, sepertinya hal itu tidak berhasil. Putriku sepertinya terpaku dengan apa yang ada di sana. Entah apa. Singkat cerita, saat Mas Rama pulang, aku nyaris tertidur. Kesadaranku sudah di ambang batas. Tetapi telinga masih mendengar suara motornya memasuki halaman dan parkir di teras. Kelopak mataku memberat, seperti saling terkait dan sangat sulit untuk dibuka. Padahal aku ingin menyambut kepulangan Mas Rama. "Sudah tidur lagi, Dek?" tanya Mas Rama membuka pintu kamar. Aku menggumam, mencoba menggerakkan tangan untuk pipi agar tersadar. Tetapi tidak bisa. Tangan kaku, bahkan seperti mati rasa. Kenapa aku ini? Mas Rama kembali menutup pintu. Aku bisa menangkap dengkusannya yang seperti menahan kesal. Tentu ia marah karena aku tidak bisa menemaninya setiap malam. Setiap pukul 20, rasa kantuk selalu menyerang dan tidak bisa ditahan. Entah sejak kapan. Aroma keringat Mas Rama menyeruak. Ya, bahkan aku masih bisa menghirup bau tak sedap itu. Anehnya, mata melekat kuat, seperti tidak mengizinkan bertemu suamiku sendiri. Aku tidak tahu kapan Mas Rama kembali ke kamar. Saat terbangun subuh, ia sudah mendengkur menghadap tembok. Ku coba menggoyangkan bahunya. Ia bergeming. "Mas, sholat dulu," ucapku lirih. Gumamnya. "Sholat dulu, nanti tidur lagi," bujuku. Ia terdiam, melipat tangan hingga dengkurannya kembali terdengar. Ku tinggalkan ia untuk ke dapur. Seperti biasa, yang kulakukan pertama kali adalah merebus air lalu ke kamar mandi. Saat pintu kudorong, bau amis langsung menyambut. Aku menutup mulut, menahan isi perut yang siap memuntahkan. Kulihat baju Mas Rama yang kemarin ia pakai ada di ember cucian. Masa bau sebusuk ini dari sana? Penasaran, ku dekati ember untuk mengecek. Barangkali ada sesuatu selain baju Mas Rama di dalamnya. Namun, aku tak menemukan apapun. Benar, bau amis yang menusuk ini berasal dari bajunya. Bahkan sekilas seperti ada aroma pandan. Aku muntah sejadi-jadinya. Setelah cukup tenang, kuambil pemutih pakaian dan mencampurnya dengan air. Cairan itu kukuyurkan ke dalam ember, lalu menambahkan segenggam deterjen. "Astaga Mas, kayak habis berendam bareng ikan. Baunya amis banget," decakku. Gegas aku membersihkan diri dan wudhu. Seperti hari-hari belakangan, Mas Rama tidak terbangun sama sekali untuk sholat subuh. Aku sudah kehabisan cara untuk membangunkannya. Entah harus bagaimana lagi. Ia selalu punya alasan untuk mengelak. Usai membuat sarapan dan membersihkan rumah, aku mengemas beberapa baju karena sesuai rencana akan menginap di rumah ibu. Pukul 8.00, bening sudah siap. Tinggal menunggu Mas Rama yang sedang mandi. Sebelumnya, kusempatkan untuk mencuci dahulu termasuk menggilas baju Mas Rama yang luar biasa bau. "Kita tunggu di luar yuk," ajakku pada bening. Aku membawa putriku ke halaman. Mbak Ayu keluar dengan wajah entah. "Mbak Nuni," panggilnya datar.
Aku mendekat ragu. Tidak biasanya ia menyapa kecuali ada keperluan yang sangat penting. "Iya mbak, kenapa?" tanyaku. "Ini baju bening." Ia menyodorkan beberapa potong baju bayi. Mataku membulat, menatap lekat benda tersebut. Iya, ini punya bening. Kenapa?" "Saya nggak tahu. Jangan menuduh saya ya," potong Mbak Ayu ketus. "Saya belum bilang apa-apa," sahutku tak kalah sengit. "Pantas saja belakangan bajunya berkurang." Gumamku meraih baju-baju itu. Malas berdebat dengannya. Aku memilih pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Untuk apa berterima kasih? Malah seharusnya aku curiga. Mas Rama keluar membawa barang-barang yang hendak kubawa. Ia heran melihatku dari pekarangan Mbak Ayu sambil membawa baju bening. "Ini baju-baju bening yang hilang. Mbak Ayu yang menemukan," jelasku singkat. "Oh, terbang pas dijemur mungkin," sahut Mas Rama. Aku menjawab dengan mengedikkan bahu. Kami pun berangkat. Mas Rama membawa motor perlahan. Aku memilih diam sepanjang perjalanan hingga teringat sesuatu. "Mbak Ayu kemarin kerja?" tanyaku. "Iya, datang udah sore. Katanya siang habis interview kerja," sahut Mas Rama. "Oh, nggak jadi kerja bareng kita." Aku sedikit lega. "Iya, belum tentu. Kalau nggak diterima, paling tetap bantu-bantu di kios," jelas Mas Rama. Aku tak menyahut. Dari sekian banyaknya tetangga kami, kenapa harus Mbak Ayu? "Mau menginap berapa hari?" tanya Mas Rama. "Mungkin 2 hari. Sesempatnya kamu jemput," balasku. Deru angin mengibaskan kerudung. Aku merasa ada yang masih mengganjal di hati tentang kain itu. Apa Mas Rama diam-diam menggunakannya hingga dagangan kami menjadi laris? Selain itu, Pak Edi masih saja menanyakan benda tersebut. Aku makin yakin kalau Mas Rama masih menyimpannya. "Mas," panggilku. "Iya." Mas Rama melirikku lewat spion. "Kak, kain." Aku terdiam. Entah kenapa sulit sekali kalimat itu keluar. "Apa? Mas gak dengar?" timpal Mas Rama. Aku menggeleng. "Sudahlah, nanti biar ku bicarakan saat kondisinya memungkinkan saja." Teringat bagaimana kerasnya Mas Rama berjuang di awal ia berdagang. Kini, kondisi kami mulai membaik. Aku takut ucapanku mematahkan semangatnya. Tiba di rumah ibu, Mas Rama gegas pamit untuk pulang. Wajahnya terlihat gelisah, sepertinya segan untuk menatap Bapak. "Kok buru-buru, Ram? Apa sudah mau dagang?" tanya Bapak. "Iya ya, lain kali saja saya mampir," ucap Mas Rama. Aku menatapnya pergi, sementara bening sudah dibawa masuk oleh ibu. Aku merasakan malam yang hangat lagi. Setelah beberapa hari sebelumnya selalu di rumah sendiri. Ibu menggoreng singkong parut dengan isian sambal tempe. 1 teko teh manis hangat dan secangkir kopi untuk Bapak terhidang di ruang tengah. Kami hanya menggelar tikar pandan di lantai sebagai alas menonton televisi. Sebagai anak semata wayang, kehadiranku tentu membuat ibu sangat senang. Dahulu,
Setelah menikah pun sebenarnya aku diminta untuk tinggal di sini. Namun Mas Rama menolak halus dengan alasan ingin mandiri. Kalian baik-baik saja kan, Dok? Tanya ibu sambil menuang teh untuk yang kesekian kali. Iya, Bu. Alhamdulillah. Dagangan mulai lancar. Mas Rama juga bisa nyewa kios, ucapku. Syukurlah. Tapi si Rama kok kayak jadi kuyuk, pucat dan kusam. Apa pulangnya selalu larut malam? Ibu melirikku. Enggak kok, Bu. Paling jam 9 atau 10 sudah pulang. Berangkat juga enggak pagi-pagi banget kok, jelasku. Oh, apa makanya benar? Ibu masih kurang puas sepertinya dengan jawabanku. Iya kok, Bu. Memangnya terlihat kurus juga ya? Tanyaku bingung. Bukan kurus lagi, Dok. Tapi suamimu kayak menyimpan sesuatu. Ia nggak biasanya nunduk dalam waktu ngomong sama bapak. Timpal bapak membuatku berdebar. Aku terdiam. Bukan tidak ingin membicarakan soal Mas Rama. Namun, khawatir jika bapak dan ibu menduga yang tidak-tidak dengannya. Padahal, ingin sekali rasanya berbagi cerita mengenai perubahan suamiku itu. Dan juga kecurigaan mengenai penggunaan popok wewe sebagai penglaris dagangan kami. Ibu dengar, belum lama ada anak yang hilang dan ditemukan meninggal. Siapa, Dok? Tanya ibu mengalihkan pembicaraan. Itu Fatur anak Bu Sadikin. Hilang dan mengambang di Kali Bendo, jelasku. Masih kecil. Ibu mengerutkan dahi. 8 tahunan kayaknya, Bu, sahutku. Hilmi yang cerita habis melayat dari kampung Suren. Katanya masih saudara jauh. Tutur ibu membuatku teringat dengan pertemuan kami dan Pak Edi. Apa di sekitar sini ada dukun bernama Pak Junaidi? Tanyaku. Pak Edi maksudnya? Tanya bapak menenggak kopinya yang tersisa. Iya, Pak Edi. Aku mengangguk. Bukan dari kecamatan sini sih. Cuma dia cukup terkenal. Apa kemarin pas Fatur hilang manggil Pak Edi? Tanya bapak. Gak tahu, Pak. Noni cuma tahu namanya saja, kilaku. Oh iya, Bu. Apa dulu waktu kecil Noni pernah sakit panas? Tiba-tiba aku teringat pembicaraan dengan emak kemarin. Ada apa? Kok tiba-tiba tanya begitu? Ibu menatapku penuh selidik. Apa dulu Noni bisa lihat hantu? Tanyaku ragu. Ibu memandang bapak. Mereka pun saling tatap dengan ekspresi entah. Apa kamu bisa melihat lagi? Tanya ibu pelan. Gak tahu, Bu. Cuma waktu ke kios Mas Rama, Noni ketemu Simbah penjual bawang di belakang kios yang bekas pasar. Tapi kata satpam di sana gak ada yang jualan lagi sejak kebakaran. Noni bingung. Simbah itu memang gak ada pas Noni kembali mau ngasih bakso. Apa ia hantu ya? Paparku bergidik. Pasar Kalisat memang sudah gak beroperasi lagi, kecuali jajaran kios paling depan dekat jalan raya, jelas bapak.
Jadi benar, Simba itu hantu. Yakinku. Bukan hantu, Nduk. Makhluk gaib itu hanya ada jin dan malaikat. Mereka bisa menyamar menjadi siapa saja. Jin hampir sama seperti manusia. Bahkan sifat-sifatnya tak jauh beda dengan kita. Ada yang iman, ada yang muslim, ada juga yang bersifat setan, termasuk iblis. Ia bangsa jin yang memiliki sifat setan dan selamanya akan menjadi penghuni neraka. Manusia yang bersekutu dengannya bisa dipastikan akan celaka. Papa menepuk bahuku. Tubuhku gemetar mengingat Mas Rama. Bagaimana jika ia telah melakukan hal yang salah? Apa aku masih bisa mengembalikannya ke jalan yang benar? Istirahat, Nduk. Sudah malam. Temani Bening, perintah ibu. Iya, Bu. Aku beranjak ke kamar mandi untuk sikat gigi dan wudhu. Rumah ini masih sama seperti dahulu. Terang, hangat, dan tidak ada sesuatu yang membuatku takut. Semua ruangan terasa bersahabat. Berbeda dengan rumahku di Kampung Suren. Terkadang, jika sudah seperti ini aku akan jadi enggan pulang. Aku keluar kamar mandi dengan wajah basah. Kulihat ibu sedang duduk di meja makan, membelakangiku. Ibu mau makan? Tanyaku mengusap wajah. Siapa yang mau makan? Ibu muncul dari ruang tengah, membawa piring kotor bekas gorengan. Aku berteriak. Saking kagetnya, tubuhku terpojok ke dinding dengan dada berdebar tak karuan. Ibu kenapa ada di depan? Aku menunjuk kursi di meja makan yang kosong. Dari tadi memang di depan. Kenapa sih? Ia kebingungan. Nuni lihat ibu duduk di sana barusan. Liriku meluruhkan tubuh di lantai. Pak, sini. Panggil ibu. Bapak tergopoh dan kaget mendapatiku yang menggigil di lantai. Nunik kenapa? Gak tahu itu. Tiba-tiba tanya kenapa ibu di depan. Sahut ibu meletakkan piring di wastafel lalu membantuku berdiri. Sejak kapan kamu bisa melihat begituan lagi? Tanya bapak kalem. Aku menggeleng. Tidak ingat. Tidak apa-apa. Istighfar. Ingat Allah. Jangan takut. Karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Hibur bapak mengusap kepalaku. Kenapa di sini juga ada? Gumamku masih gemetar. Di mana-mana ada, Nak. Ibu tersenyum. Yang penting kita gak saling mengganggu. Ibu membawaku ke kamar. Kulihat Bening tertidur sangat nyenyak. Bahkan sejak maghrib tadi belum terbangun sama sekali. Berbeda dengan di rumahku. Beberapa kali ia masih terbangun untuk minum ASI. Tidur. Bening saja nyenyak. Ibu tersenyum. Mataku menyisir sekitar. Takut ada ibu lain dalam kamar. Melihat tingkahku, ibu malah tertawa. Sudah, gak usah dipikirin. Benar kata bapakmu. Selama ia gak mengganggu, biarkan saja. Pura-pura gak lihat, ujar ibu. Aku gegas naik ke ranjang, merebahkan diri di samping Bening yang terpejam. Kuusap wajahnya pelan lalu mengikutinya berkelana di alam mimpi. Singkat cerita, pagi
Saat menyapu halaman, Mas Hilmi melintas. Namun seperti biasa ia tidak menyapa. Wajahnya datar, bahkan terkesan dingin. Aku pun segan untuk mengajaknya bicara. "Mau kemana, Hil?" Sapa ibu membuat lelaki yang berjalan kaki itu berhenti sejenak. "Ke warung, Le." Ia mengangguk. Ibu kembali masuk karena mendengar Bening nangis. Aku melanjutkan menyapu tanpa menoleh ke arahnya. "Kamu pasti kemarin melihat apa yang kulakukan," lirih Mas Hilmi, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya, tetapi ia membuang muka. "Peringatkan suamimu agar berhati-hati. Bagaimanapun, apa yang ia lakukan memiliki konsekuensi," pesannya sambil meneruskan langkah. "Mas, tunggu." Aku hendak mengejarnya, tetapi urung karena ibu memanggil. Apa sih maksudnya? Apa benar Mas Rama selama ini masih menyimpan kain itu dan menggunakannya? Kenapa Mas Hilmi bisa tahu? "Dok, anakmu mau nyusu," panggil ibu sambil membawa Bening keluar. Aku meletakkan sapu, mencuci tangan sebentar lalu meraih Bening. "Sudah, gak usah ngurusi kerjaan rumah. Urus saja anakmu," ucap ibu mengelap kepala Bening yang berkeringat karena menangis. Aku mengangguk. "Bu, pernah dengar cerita nggak soal asal-usul wewe gombel?" Pancingku membuat ibu terkekeh. "Pernah, tapi ibu nggak percaya," sahut ibu. "Kenapa?" Aku mengangkat alis. "Itu cuma mitos, Nduk. Apa maksud kamu tentang wanita yang membunuh suaminya karena ketahuan selingkuh? Namanya Sukemi. Ia bunuh diri karena gila dan dikucilkan masyarakat." Tutur ibu membuatku terperanjat. "Namanya Sukemi?" tanyaku. "Iya, cerita yang ibu dengar begitu. Sukemi dulu kembang desa. Ia diperi istri anak lurah. Tapi dari pernikahannya mereka gak kunjung diberi keturunan. Itu sebabnya setelah menjadi wewe, ia suka menculik anak-anak yang keluyuran saat maghrib," papar ibu. "Sudah, jangan dipikirin. Setiap tempat punya cerita. Kebetulan saja kampung kita memiliki cerita itu." Ibu tersenyum. Ia pun pamit ke dapur untuk melanjutkan masak. Aku menatap halaman dari ruang depan. Sinar matahari lembut menyapu sisa embun semalam. Sukemi. Entah kenapa, mendengar nama itu langsung terlintas sebuah gambaran seorang wanita. Aku menajamkan mata. Gambar acak yang terekam dalam otak mulai berkelebat. Perlahan, mereka tersusun secara rinci dan beraturan. Ada siluet seseorang wanita berambut ikal. Rasanya ia pernah kulihat. Seperti... "Nduk." Ibu mengguncang bahuku. "Kaget, Bu," seruku. "Jangan tidur jam segini. Kalau sudah selesai, jalan-jalan sana biar gak ngantuk," perintah ibu. Aku meringis. Ku gendong Bening yang kenyang lalu mengajaknya ke halaman. Tadi itu siapa ya? Padahal aku nyaris mengetahui sosok yang terlukis dalam ingatan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, menjelang asar Mas Rama menjemput kami. Meskipun sebenarnya aku masih ingin tinggal,
Tetapi tidak mungkin kutolak ajakannya. Lagi pula, aku sendiri yang mengatakan bahwa hanya akan 2 hari di rumah ibu. Masuk dulu mas, gak enak sama ibu, pintaku saat melihatnya masih bergeming di motor. Udah sore dek, ayo buruan, ajaknya. Aku menekuk wajah, kesal dengan sikap Mas Rama yang makin menjadi. Kulangkahkan kaki ke dalam rumah dan menghampiri ibu yang tengah mengupas singkong. Bapak sedang tahlilan di rumah tetangga. Kayak ada suara motor. Suamimu sudah jemput? Tanya ibu. Iya bu. Aku mengulurkan tangan. Sudah mau pulang? Mana Rama? Ibu meletakkan singkong dan pisau yang tengah ia genggam. Ada di luar, sahutku. Sudah sore, kami pamit dulu. Aku melirik ibu sungkan. Ibu menerima uluran tanganku, lalu mengantarku hingga teras. Melihat ibu keluar, Mas Rama turun dari motor dan menghampiri kami. Mbok nginep semalam lagi sama kamu Ram. Lagi pula sudah sore begini. Tukas ibu menatap langit yang sedikit digelayuti awan hitam. Gak bisa bu, saya belum tutup kios. Kila Mas Rama menunduk. Loh, terus yang jaga siapa? Ibu mengernyitkan alis. Pundenganku. Titip teman tadi, sahut Mas Rama buru-buru. Aku menduga itu Mbak Ayu. Siapa lagi teman Mas Rama? Setauku, ia tidak memiliki kawan dekat. Meski beberapa hari kemarin Mbak Ayu tidak bekerja, tetapi entah kenapa aku merasa ia masih terikat dengan Mas Rama. Aku gegas naik ke boncengan. Tas berisi baju kuserahkan pada Mas Rama. Ibu berdiri mengawasi kami hingga motor menjauhi rumah. Sepanjang jalan, aku menahan napas. Bau keringat Mas Rama membuatku mual. Sangat amis, mirip ikan busuk. Beberapa kali kuusahakan duduk lebih mundur ke belakang. Jangan gerak-gerak dek, Mas belum terlalu bisa pegang stang motor, larang Mas Rama. Habisnya aku terdiam. Apa ku katakan saja keluhanku selama ini? Kenapa? Mas Rama melambatkan laju motor hingga tersalip kendaraan lain. Bau ikan. Apa kamu habis mengolah ikan? Tanyaku hati-hati. Kuperhatikan ekspresi Mas Rama lewat kaca spion. Ia terlihat datar, seolah tidak menanggapi pertanyaanku. Mas memang belum mandi. Tapi masa sampai bau ikan sih? Cetusnya. Aku mengedikan bahu. Mungkin hidungku saja yang terlalu sensitif. Berkat kerudungku yang lebar, kututup hidung sepanjang jalan hingga rumah. Mas langsung ke kios lagi ya, ujar Mas Rama memberikan kunci rumah. Memangnya siapa yang jagain kios selama kamu jemput aku? Itu Mbak Ayu, potongku. Iya, tadi kebetulan dia pulang dari interview mampir kios. Mas ingat mau jemput kamu sama Bening, jadi titip sebentar. Lagi pula Mbak Ayu sudah bisa melayani pembeli. Aku menarik napas panjang, malas membahas tentang wanita itu. Kupilih masuk rumah yang entah seperti apa setelah kutinggalkan selama 2 hari.
cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.